Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan yaitu jenis-jenis dari metodologi penelitian. Adapun jenis-jenisnya yaitu metodologi kualitatif, kuantitatif, eksperimental, dan campuran. Adapun dari anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Abdul Rahman Sorkawi. Saya Emri Domingan Aulia. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Haiban. Perkenalkan, nama saya Adrian. Saya atas nama Ahmad Kurniawan Pratama Putra. Oke, baik. Di sini saya akan membahas yaitu metodologi penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya adalah data kualitatif, sehingga analisisnya juga analisis kualitatif atau deskriptif. Senada dengan pendapat tersebut, Sukma Dinata berpendapat bahwa data kualitatif adalah data dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif, dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Peneliti kualitatif percaya bahwa kebenaran adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian, arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Ada 5 ciri pokok karakteristik metode penelitian kualitatif, yaitu yang pertama, menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Yang kedua, memiliki sifat deskriptif atau deskriptif analitik. Terus yang ketiga, tekanan pada proses bukan hasil. Dan yang keempat, bersifat induktif. Dan yang kelima, mengutamakan makna. Tujuan penelitian kualitatif dalam bidang pendidikan yaitu untuk yang pertama mendeskripsikan suatu proses kegiatan pendidikan berdasarkan apa yang terjadi di lapangan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk menemukan kekurangan dan kelemahan pendidikan sehingga dapat ditentukan upaya penyempurnaannya. Terus yang kedua, menganalisis dan menafsirkan suatu fakta, gejala-gejala, dan peristiwa pendidikan yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya dalam konteks dan waktu, dalam konteks ruang dan waktu, serta situasinya lingkungan pendidikan secara alami. Terus yang ketiga, menyusun hipotesis berkenan dengan konsep dan prinsip pendidikan berdasarkan data, informasi yang terjadi di lapangan atau induksi untuk kepentingan pengujian lebih lanjut mulai melalui pendekatan kuantitatif. Selanjutnya saya akan membahas mengenai penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif ini adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data di dalam bentuk angka guna memahami suatu fenomena secara objektif. Nah, pendekatan ini berorientasi pada pengujian hipotesis dengan menerapkan metode yang sistematis dan terukur. Penelitian kuantitatif ini sering digunakan dalam berbagai bidang seperti ilmu sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Tentunya untuk mendapatkan hasil yang dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Nah, dengan menggunakan teknik statistik, penelitian ini dapat memberikan kesimpulan yang kuat berdasarkan bukti empiris yang diperoleh dari pengumpulan data yang terstruktur. Adapun karakteristik penelitian kuantitatif ini, jadi penelitian kuantitatif ini memiliki beberapa karakteristik, terutama yang membedakannya di dalam pendekatan lainnya. Nah, yang pertama itu penelitian ini bersifat objektif dan sistematis, di mana proses penelitian mengikuti tahapan yang jelas, mulai dari perumusan masalah,
pengumpulan data hingga analisis statistik. Nah, yang kedua, penelitian ini menggunakan variabel yang dapat diukur secara numerik dan hasilnya bersifat kuantitatif. Kemudian yang ketiga, metode pengumpulan data yang digunakan bersifat terstruktur, seperti kuesioner tertutup atau eksperimen yang memastikan konsistensi dalam pengukuran. Nah, kemudian yang keempat, penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel, baik dalam bentuk korelasi maupun kasualitas. Nah, kemudian yang kelima, hasil penelitian ini dapat diuji ulang oleh peneliti lain dengan menggunakan metode yang sama, sehingga meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan. Kemudian adapun metode di dalam penelitian kuantitatif ini ada beberapa metode, tentunya yang digunakan dalam penelitian kuantitatif tergantung pada tujuan dan jenis data yang dikumpulkan. Nah, salah satu metode yang paling umum adalah survei. Nah, yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden untuk mengumpulkan data tentang opini, sikap, atau perilaku. Nah, metode lain adalah eksperimen. Nah, eksperimen ini bertujuan untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel dengan melakukan manipulasi terhadap variabel independen dan mengamati pengaruhnya terhadap variabel dependen. Selain itu, terdapat metode observasi kuantitatif, di mana peneliti mengamati suatu fenomena tertentu dan mencatat data dalam bentuk angka. Nah, analisis sekunder juga merupakan metode yang sering digunakan, di mana peneliti menggunakan data yang telah dikumpulkan sebelumnya untuk dianalisis ulang. Nah, semua metode ini menggunakan analisis statistik, baik deskriptif maupun inferensial, untuk mengolah data dan menarik kesimpulan yang dapat diterapkan secara lebih luas. Materi selanjutnya yaitu penelitian gabungan atau mixed method research. Penelitian gabungan atau mixed method research adalah pendekatan penelitian yang mengkombinasikan metode kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian. Metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif terhadap suatu fenomena dengan menggabungkan analisis berbasis angka atau kuantitatif dan narasi atau kualitatif. Kemudian karakteristik penelitian mixed method atau penelitian gabungan, yaitu yang pertama, mengumpulkan data. Pengumpulan data ganda bisa diperoleh dari metode kuantitatif, misalnya survei atau eksperimen, dan metode kualitatif, misalnya wawancara atau observasi. Yang kedua, analisis kombinasi, yaitu data dianalisis dengan memperoleh metode statistik untuk kuantitatif serta analisis tematik untuk interpresif kualitatif. Yang ketiga, integrasi data. Hasil dari kedua metode digabungkan, dikontraskan atau dibandingkan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif. Kemudian yang keempat, pendekatan berurutan atau paralel. Penggunaan metode dapat dilakukan secara simultan atau paralel, secara berurutan, dan tergantung pada tujuan penelitian. Next, tujuan dan manfaat mixed method research. Yang pertama, memperoleh informasi yang lebih luas dengan melihat fenomena dari berbagai perspektif. Yang kedua, mengatasi keterbatasan masing-masing metode dengan melengkapi kelemahan suatu metode melalui metode lainnya. Dan yang ketiga, meningkatkan validasi dan keandalan hasil penelitian. Kemudian yang keempat, memfasilitasi regulasi data untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. Jadi, pendekatan penelitian mixed method research menawarkan fleksibilitas dan kedalaman analisis yang lebih baik dibandingkan metode tunggal, dengan mengkombinasikan data kuantitatif dan data kualitatif
Peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, luas, dan mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, metode ini sangat cocok digunakan dalam berbagai bidang, yaitu seperti ilmu sosial, pendidikan, kesehatan, dan bisnis. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penelitian eksperimental murni. Penelitian eksperimental murni memiliki beberapa karakteristik khas yang membedakannya dari jenis penelitian lainnya. Adapun karakteristik utama penelitian eksperimental murni yakni eksperimental murni memiliki beberapa karakteristik kunci yang membedakannya dari jenis penelitian lainnya. Yang pertama yakni randomisasi, yakni penempatan subjek ke dalam kelompok dilakukan secara acak untuk memastikan kesetaraan awal. Yang kedua adalah kontrol ketat, yakni pengendalian sistematis terhadap variabel-variabel yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Dan yang ketiga yakni manipulasi variabel bebas, yakni peneliti secara sengaja memanipulasi variabel independen untuk melihat pengaruhnya. Yang keempat yakni keberadaan kelompok kontrol, yakni selalu menggunakan kelompok pembanding yang tidak menerima perlakuan. Yang kelima yakni pengukuran objektif, yang dimana variabel terikat diukur dengan instrumen yang valid dan reliable. Di sini saya akan membahas mengenai eksperimental kuasi atau juga yang dikenal sebagai eksperimental semu. Jadi, eksperimental kuasi itu adalah metode penelitian yang digunakan untuk memperkirakan dampak kausal dari suatu intervensi tanpa menggunakan penguasaan acak. Metode ini yang diterapkan ketika pengacakan tidak praktis atau tidak etis dan memungkinkan peneliti untuk mempelajari hubungan sebab akibat dalam konteks yang lebih realistis dibandingkan dengan eksperimen laboratorium yang terkontrol. Adapun karakteristik eksperimental kuasi, yang pertama itu adalah tanpa penguasaan acak. Dalam eksperimental kuasi, partisipan tidak ditugaskan secara acak ke dalam kelompok perlakuan dan kontrol. Yang kedua adalah variabel kuasi independen. Peneliti memanipulasi variabel independen untuk melihat dampaknya pada variabel dependen. Variabel ini biasanya berupa karakteristik yang sudah ada seperti usia atau jenis kelamin. Selanjutnya adalah validitas internal. Salah satu tantangan utama dari desain eksperimental adalah masalah validitas internal, karena tanpa pengacakan ada risiko bahwa perbedaan antara kelompok perlakuan dan kontrol dapat dipengaruhi oleh variabel mengacu yang tidak terkontrol. Adapun jenis-jenis desain kuasi eksperimental, terdapat berbagai jenis desain dalam penelitian kuasi eksperimental. Yang pertama itu adalah desain pra-post dengan perbandingan. Yang kedua adalah desain kelompok kontrol tidak setara. Yang ketiga adalah desain deret waktu, dan yang terakhir adalah desain di komunitas regresi. Namun ada pun juga keuntungan dan kerugian pada penelitian eksperimental kuasi ini. Yang pertama, keuntungannya adalah praktis dan etis. Desain kuatis yang kali lebih mudah diterapkan dalam situasi di mana pengacakan tidak mungkin dilakukan, seperti dalam penelitian sosial ataupun pendidikan. Yang kedua adalah relevansi dunia nyata. Jadi penelitian ini dapat memberikan wawasan yang fenomena kompleks dalam konteks alami, memungkinkan validitas ekologis. Namun ada pun juga kerugian. Yang pertama adalah kurangnya kontrol, karena tanpa penugasan acak ada kemungkinan variabel lain mempengaruhi hasil sehingga peneliti harus berhati-hati dalam menarik kesimpulan kasual. Secara keseluruhan, eksperimental kuasi ini merupakan alat penting dalam metodologi penelitian ketika kondisi tidak memungkinkan untuk melakukan eksperimen acak, meskipun peneliti ini harus mempertimbangkan keterbatasan yang ada. Oke, baik, mungkin begitulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.